Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanah Abang, yang terhormat Guru Pembimbing Seni Budaya SMA Negeri 1 Tanah Abang, dan para staf guru-guru SMA Negeri 1 Tanah Abang. Dari kelas 12 MIPA 2 ingin mempersembahkan pementasan seni yang berjudul Legenda Gunung Bromo. Selamat menyaksikan. Tersebutlah kerajaan Majapahit yang masyhur dan damai, dipimpin oleh raja yang bijaksana dan permaisuri yang baik hatinya. Mereka mempunyai seorang putri yang cantik dan baik hati, bernama Roro Anteng. Suatu hari, Roro Anteng menikah dengan pemuda pilihannya, Joko Seger, putra seorang Brahmana yang tampan dan baik hati.
seluruh kerajaan berpesta dan bersukaria atas pernikahan Roro Anteng. Suatu hari setelah pernikahan, di ruang kerajaan. Ayahanda, ibunda, izinkan saya dan Kanda Joko meninggalkan istana ini. Apa? Putriku, apakah kau bercanda, putriku Roro? Tidak ayahanda, ini sudah keputusan kami berdua. Putriku, apa kurangnya istana ini? Kalian bisa hidup dengan nyaman di sini. Maafkan kami, ibunda, ayahanda, tapi kami ingin tinggal di tempat itu. Impian kami sejak dulu. Kami akan membangun bahtera dan bisa hidup mandiri. Apakah Ananda kuat hidup tanpa ayahanda dan ibunda? Iya ayahanda, semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula suami Ananda, Joko Seger, akan selalu menyayangi Ananda. Baiklah putriku sayang, kalau itu sudah menjadi keputusan kalian, kami tak bisa melarangnya. Baik-baiklah di sana anakku. Jika sewaktu-waktu kalian mendapatkan masalah, janganlah sungkan untuk datang kembali. Gerbang istana ini akan selalu terbuka untukmu. Baiklah kalau begitu. Dayang Lasmi, tolong bantu anakku dan suaminya menyiapkan segala keperluannya untuk hidup jauh. Baiklah, Yang Mulia Permaisuri. Akhirnya, Joko Seger dan Roro Anteng tinggal di lereng Gunung Bromo. Mereka memberi nama daerah itu dengan nama Tengger, gabungan dari nama Anteng dan Seger. Mereka hidup bahagia, namun setelah bertahun-tahun menikah, mereka tak kunjung dikaruniai seorang anak. Adinda, mengapa kita tak kunjung memiliki anak juga? Sabar Kakanda, mungkin Sang Dewi Agung belum mempercayai kita sebagai orang tua. Tapi Adinda, kita sudah berdoa setiap hari. Tapi sepertinya Dewi Agung tak mendengar doa kita. Haruskah kita memakai cara lain? Terserah Kakanda saja, Adinda akan mengikuti kehendak Kakanda. Kanda akan berusaha yang terbaik untuk kita. Joko Seger pun pergi ke Nyai Roro Gendeng tanpa sepengetahuan Roro Anteng. Nyai Roro Gendeng adalah nyai yang terkenal akan kesaktiannya. Konon kabarnya, dia sudah hidup ratusan tahun lamanya. Akan tetapi, wajahnya masih tampak seperti umur 20 tahun. Sepertinya ini darah terakhir dari tumbal masuk geng 10 tahun yang lalu. Saya tidak bisa awet muda lagi. Iya, Nyai. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Tenanglah, saya mempunyai firasat baik tahun ini. Monggo, Mas Joko Seger. Apakah kita saling mengenal?
Kamu meragukan kemampuan saya ya? Masuk dan duduklah. Terima kasih, Nyai. Begini, Nyai. Saya kesini ingin meminta pada Nyai agar diberi anak. Anak ya? Gampang, tapi ada syaratnya. Apa itu, Nyai? Perkenankanlah hamba untuk mengetahuinya. Salah satu anakmu harus kau serahkan pada saya. Demi anak, akan hamba kabulkan permintaan Nyai. Baiklah, terimalah ramuan ini. Minumkan pada istrimu 3 kali sehari setelah makan. Dijamin, dalam 1 minggu istrimu akan hamil. Dan ingatlah, 18 tahun yang akan datang, saya akan datang menagih janjimu. Apabila tidak kau penuhi, maka binasalah desa Tenggermu. 18 tahun berlalu dengan singkat. Kini, di kediaman Joko Seger dan Roro Anteng, sudah dihuni anak-anak. Anak pertamanya bernama Kanjeng Lara. Anak keduanya Joko Berto. Dan anak ketiganya Padmini. Keluarga mereka cukup harmonis, walau kadang ada sedikit pertengkaran kecil di antara mereka. Ibunda, masa Padmini diberi uang jajan yang lebih besar daripada Ananda? Ananda tidak suka, ini tidak adil. Anandaku tercinta, adikmu sedang membutuhkan uang untuk membeli kebaya baru. Kamu kan sudah kemarin, sudah 5 malah. Ya ibunda, kebaya ini sudah cukup usang, sedangkan punya Mbak Kanjeng Lara masih baru. Ibunda, mengapa Ananda terus yang disuruh cuci piring? Padmini tidak pernah disuruh cuci piring. Ananda punya pekerjaan lain juga, Ibunda. Tapi saya kan baru saja selesai memasak bersama ibunda. Mbak Kanjeng Lara saja yang menyelesaikannya. Kanjeng Lara anakku, sebentar lagi Ayanda dan Joko Berto akan pulang. Selesaikan saja pekerjaanmu sekarang. Baiklah Ibunda. Joko Berto dan ayahnya tiba di rumah selesai bertani. Pekerjaan hari ini sungguh melelahkan sekali, Ibunda. Syukurlah Adinda, tanaman kita tumbuh subur di luar sana. Dewi Agung memberkahi kita. Beberapa hari kemudian, di pagi hari kediaman Roro Anteng dan Joko Seger didatangi oleh seorang yang misterius. Pakaiannya serba hitam dan membawa tongkat. Ia berjalan secara perlahan. Saat itu, Roro Anteng sedang menyapu di halaman. Maaf, ada gerangan apa Anda ke sini? Anda sedang mencari siapa? Kamu Roro Anteng ya? Istri Joko Seger. Saya datang ke sini untuk menagih janji. Janji? Tapi saya tidak bertemu dengan Anda sebelumnya. Jadi, suamimu tidak menceritakan padamu ya tentang itu? Tentang itu? Apakah itu? Tanya saja pada suamimu dan katakan padanya waktunya sisa 1 minggu lagi. Roro Anteng menjadi kebingungan. Dia terus memikirkan perempuan misterius itu. Entah mengapa, firasatnya menjadi tidak enak. Saat suaminya pulang ke rumah, dia berbicara secara rahasia dengan suaminya. Kanda, apa yang Kanda sembunyikan dari Adinda?
Percayalah padaku Adinda, Kanda tidak menyembunyikan apa-apa. Tadi pagi, seorang nyai misterius datang ke rumah kita. Dia datang untuk menagih janjinya. Dia bilang, waktumu sisa 1 minggu lagi. Apa maksudnya, Kanda? Ya ampun Adinda, Kanda lupa Adinda. Kanda pernah berjanji pada Nyai Roro Gendeng. Apabila kita dikaruniai anak, kita harus memberikan salah satu anak kita ke Nyai. Apabila tidak, dia akan murka dan menghancurkan Tengger dan seluruh keluarga kita, Adinda. Apa Kanda? Kenapa hal seperti ini Kanda sembunyikan dari Dinda? Apa yang harus kita perbuat sekarang? Dinda tidak ingin salah satu dari anak kita menjadi tumbal Nyai. Maafkan Kanda Adinda. Tanpa sepengetahuan Joko Seger dan Roro Anteng, ternyata anak-anak mereka mendengarnya di balik pintu. Mereka sangat syok saat mengetahui salah satu di antara mereka akan ditumbalkan. Salah satu dari kita akan ditumbalkan. Saya tak percaya. Pantas saja, Mbak. Saya curiga dengan kedatangan sosok misterius tadi. Serba hitam dan mengerikan. Mbak Kanjeng Lara saja yang jadi tumbalnya. Sebagai yang tertua, harusnya mengalah pada kita. Umur Mbak kan sudah 18 tahun. Saya baru saja 17 tahun bulan yang lalu. Kecil, kamu pikir saya mau menuruti mau kamu? Saya masih mau hidup, 18 tahun masih terlalu sebentar. Saya belum menikah, punya anak dan lain-lain. Kalau begitu, Padmini saja. Dia belum mengerti akan hidup, belum juga dewasa. Kenapa bukan dia saja? Apa? Kok saya, Mas? Apa salah saya sama Mas? Kalian tidak bisa menentukan begitu saja. Kita harus membicarakannya pada ibunda dan ayahanda besok. Keesokan harinya di kediaman Joko Seger dan Roro Anteng tidak bahagia seperti biasanya. Semuanya pusing dan dilema akan masalah siapa yang akan menjadi tumbal. Joko Seger dan istrinya sedang terduduk lesu di ruang keluarga. Sementara anak-anaknya yang sudah mengetahuinya jadi bingung dan resah akan masalah itu. Anak-anakku, ada yang ingin ayahanda bicarakan ke kalian semua. Tapi sebelumnya ayahanda minta maaf atas apa yang ayahanda lakukan 18 tahun yang lalu. Ayahanda, kami juga ingin minta maaf. Kami telah mengetahui segalanya. Kami mendengar pembicaraan ayahanda dan ibunda semalam. Apa tentang Nyai itu? Kami sudah tahu bahwa ayahanda akan menyerahkan salah satu dari kami ke Nyai jahat itu. Tapi sesungguhnya anakku, ibunda tidak ingin salah satu dari kalian menjadi milik Nyai. Ibunda tidak rela. Kanda bagaimana kalau saya saja yang menjadi tumbal Nyai? Jangan ibunda, saya tak bisa hidup tanpa ibunda. Saya baru saja dewasa dan tidak ada yang bisa menjadi pengganti ibunda di rumah ini. Ayahanda, ibunda, apa tidak ada jalan lain? Bagaimana kalau kita meninggalkan Tengger saja dan pergi dari Nyai itu? Anda siapa? Maaf, mengganggu pembicaraan kalian. Saya tahu banyak tentang Nyai Roro Gendeng. Mungkin saja saya bisa membantu. Syukurlah kalau begitu.
kami ingin bertanya bagaimana cara kami agar terlepas dari Nyai Roro Gendeng. Saya sempat mendengar bahwa kalian akan lari dari desa ini. Menurutku, hal itu mustahil. Nyai Roro Gendeng sangat sakti. Dia bukanlah manusia biasa, mengetahui segala jenis ilmu hitam. Dia sangat sulit dikalahkan. Kabur dari desa ini bukanlah jalan keluarnya. Dia akan mengikuti dan membunuh kalian semua. Jadi, tak ada cara lain. Ini semua salahku, Adinda. Coba saja kita menunggu Dewi Agung untuk diberi anak. Pasti tidak seperti ini. Satu-satunya cara yang bisa adalah mengorbankan salah satu dari anak kalian. Nyai Roro Gendeng menginginkan darahnya untuk awet muda. Semakin segar, semakin baik pula. Dia sudah hidup seperti ini sejak 100 tahun yang lalu. Saya tak mau menjadi tumbal Nyai Roro Gendeng. Saya mau masih hidup, Ayahanda. Demikian saya juga. Saya telah berjanji akan menikahi kekasihku saat umur kami 20 tahun. Dia akan bersedih kalau saya pergi. Mengapa Ayahanda berjanji seperti itu? Saya tak ingin salah satu dari kami diambil. Demi Dewi Agung, Ayahanda sangat menyayangi kalian. Kalau saja tumbal Nyai Roro Gendeng bisa diganti, Ayahanda yang akan menjadi tumbal itu. Ibunda, Ayahanda, biarkan saya saja. Saya mau menjadi tumbal Nyai Roro Gendeng. Asalkan seluruh keluarga bahagia. Asalkan Tengger aman. Padmini anakku, mengapa kamu berani menjadi tumbal Nyai Roro Gendeng? Padahal kakak-kakakmu saja tidak berani. Saya rela melakukan apapun, termasuk menjadi tumbal Nyai Roro Gendeng. Asal ibunda, ayahanda, dan kakak-kakakku bahagia. Wah, kamu sangat mulia, nak. Kalau begitu, 6 hari dari sekarang, yaitu hari Senin, saya akan menjemputmu dan mengantarmu ke tempat Nyai Roro Gendeng. Habiskanlah waktumu bersama keluargamu, nak. Sementara itu, di kediaman Nyai Roro Gendeng, terdengar nyanyian yang mengerikan dari rumahnya. Nyai Roro Gendeng sedang berbahagia karena sebentar lagi akan mendapat darah baru. Sungguh saya tidak sabar menikmati darah itu. Saya akan awet muda lagi. Selamat datang umur 20 tahun. Saya juga mendapat darah itu kan Nyai. Kulit saya sudah berkurang kekencangannya. Tentu saja, kamu adalah dayangku yang paling setia. Kita diibaratkan seperti jarum dan benang, seperti dukun dan sesajen. Kamu tidak berubah ya Nyai Roro Gendeng? Atau mesti kupanggil mantan Dewi Kesuburan? Siapa dia Nyai? Apa maksudnya mantan Dewi Kesuburan? Tenanglah dayangku, biar saya yang bicara. Rupanya kamu Dewi Agung. Lama tak jumpa. Bagaimana sekarang hidupmu menjadi dewi dari segala dewi? Kabar baik, bagaimana kabarmu? Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja saya yang terpilih menjadi Dewi Agung, tidak akan seperti ini saya jadinya. Tidak usah saya hidup menjadi Nyai Roro Gendeng yang meminum darah agar awet muda. Kamu seharusnya tahu bahwa yang terbaiklah yang menang. Kamu tidak tahu bahwa Dewi Agung yang dahulu tahu niat busuk kamu. Makanya tidak memilihmu.
dan mengirimmu ke bumi menjadi manusia. Tahu apa kamu, hah? Saya tahu banyak hal. Kamu sebentar lagi akan menumbalkan anak Joko Sengger dan Roro Anteng, kan? Ya, benar sekali Dewi Agung. Dan saya akan jauh lebih cantik daripadamu. Seperti itu. Hahaha. Semoga berhasil kalau begitu dan selamat tinggal. Detik demi detik berlalu dengan cepat. Kini tak terasa hari yang paling ditakuti keluarga Joko Seger dan Roro Anteng tiba juga. Hari Senin, di mana Padmini, anak bungsu pasangan itu, akan pergi untuk selama-lamanya karena akan menjadi tumbal Nyai Roro Gendeng. Senin subuh yang kelam itu, tidak seorang pun dari keluarga Joko Seger dan Roro Anteng yang bisa tidur. Mereka berkumpul di ruang makan, semuanya gelisah, kecuali Padmini. Dia nampak tegar walau masalah ini sangat berat. Padmini, kamu benar-benar mulia adikku. Bersenang-senanglah nanti di surga saat Nyai Roro Gendeng akan menjadikanmu tumbal. Tutuplah matamu dan ingatlah rumah ini. Ingatlah ayahanda, ibunda, dan kita semua. Janganlah menangis, Mbak. Saya akan baik-baik saja di sana. Nanti saya juga bisa menangis. Kalau tidak ada kamu, siapa yang mau memasak lagi bersama ibunda? Siapa lagi yang akan bantu Kanjeng Lara cuci piring? Siapa yang mau pijit-pijit Mas? Padmini, kalau Mbak menikah dan punya anak, akan Mbak beri nama seperti namamu. Semoga dia baik hati dan mulia sepertimu. Terima kasih semuanya, Ayahanda, Ibunda, Mbak Kanjeng Lara, dan Mas Joko Berto. Padmini sangat menyayangi kalian. Kamu benar-benar mulia, adikku. Betapa beruntungnya keluarga kita ini memilikimu. Anandaku Padmini. Iya, Ibunda. Jangan menangis, Ibunda. Saya akan baik-baik saja. Terima kasih, Nak. Ibunda benar-benar menyayangimu. Ingatlah Ananda, ketika kau takut, tutuplah matamu. Bayangkan wajah ibunda, ayahanda, dan keluarga ini. Dengan begitu, rasa takutmu akan hilang, Nak. Kita semua selalu berada bersamamu di sini. Mereka menghabiskan waktu sampai fajar menyambut. Bagaimana? Apakah semuanya sudah siap? Ya, bolehkah saya menyampaikan sebuah permintaan sebelum pergi? Tentu saja. Ibunda, Ayahanda, dan semuanya. Padmini ingin kalian mengenang Padmini. Untuk tahun kedepannya, pergilah ke Gunung Bromo dan kirim sebagian kecil hasil panen ayahanda untuk Padmini. Padmini sangat menyayangi kalian. Hiduplah dengan rukun di sini. Selamat tinggal.
Padmini menyalin tangan ibunda, ayahanda, dan kakak-kakak untuk terakhir kalinya. Tak diragukan lagi, air mata berjatuhan saat kepergian Padmini. Di perjalanan, Padmini berusaha tegar dan menahan air matanya. Mereka terus berjalan sampai akhirnya laki-laki misterius itu berhenti dan menunjukkan rumah Nyai Roro Gendeng. Padmini diminta sendiri ke sana. Suasana sangat gelap dan mengerikan di sekitar rumah Nyai Roro Gendeng. Gerimis perlahan-lahan jatuh membasahi bumi. Hujan pertama di bulan Kashada, saat yang tepat untuk melakukan pembunuhan Padmini. Akhirnya kamu datang juga. Berbaringlah di sini. Penumbalanku segera dimulai. Dayang, ambilkan pisau. Ini, Nyai. Kenapa kamu menutup mata sambil tersenyum? Kamu takut? Tidak. Saya mengingat hal-hal yang paling membahagiakan bersama keluarga saya. Baiklah kalau begitu. Selamat menikmati kematianmu. Nyai Roro Gendeng dan Dayang Nyai sangat bahagia dan menikmati darah segar Padmini yang menjadi tumbal di Gunung Bromo. Sebuah janji yang sudah ditepati oleh Joko Seger dan Roro Anteng. Keluarga mereka sangat bersedih atas kehilangan Padmini, dan akhirnya kehidupan mereka bahagia. Setiap tahun mereka mendatangi lereng Gunung Bromo dan memberikan hasil bumi untuk mengenang kepergian Padmini. Pesan moral, janji yang diucapkan akan menjadi bumerang yang menyerang pelakunya jika tidak ditepati. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum dapat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi.
tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini mau jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum dapat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Bisikan cinta, tapi hati ini mau jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum dapat waktu untuk begitu